Ke-497, Gengsi S3. Jam telah menunjukkan pukul 11 malam. Aminah yang telah diantar oleh Zaki sejak setengah jam lalu masih termenung di tempat tidur. Bahkan dia belum mengganti pakaiannya. Dan yang lebih parahnya, Aminah belum melepaskan sepatu serta kaos kakinya. Saat ini kepala Aminah seperti berkunang-kunang dikelilingi oleh bayang-bayang Zaki yang sangat tampan. Aku kenapa jadi begini sih? Apa aku kena guna-guna dari Bang Zaki? Gumam Aminah sambil mengusap wajahnya kasar, setelah merasa kewalahan menjauhkan bayang-bayang Zaki. Wanita itu berpikir keras. Matanya menatap jendela kamar yang tirainya tidak tertutup, dan menampakkan bintang-bintang. Ah iya, apa aku minta diruqyah aja ke Abi? Karena aku yakin ada yang tidak beres di diri ini. Tanpa berpikir panjang, Aminah langsung turun ke bawah. Ia ingin mencari keberadaan sang Abi yang terkadang belum tidur karena ada kerjaan. Sebab selain mengajar, Hanan juga memiliki beberapa usaha. Sehingga di waktu malam seperti ini, terkadang ia masih disibukkan dengan pekerjaan. Aminah berjalan menuju kamar sang Abi. Aku ketuk gak? Ya. Diketuk takut yang bukain Umi. Yang ada aku bakalan dikasih siraman rohani gara-gara menyita waktunya dengan sang suami terkasih sepanjang masa itu. Tapi kalau gak diketuk, gimana aku mau tahu Abi ada di dalam atau enggak? Batinnya malah bengong di depan pintu kamar Hanan. Aduh, ketuk gak? Iya. Ketuk gak? Iya. Gumam Aminah maju mundur. Kenapa? Nak? Kok mondar-mandir di depan kamar Abi? Suara itu sontak membuat Aminah merasakan angin segar. Karena ia tidak perlu bersusah payah mengetuk pintu ini. Aminah langsung berlari mengejar sang Abi. Ia bergelayut manja di lengan Hanan. Abi! Serunya manja. Hanan mengusap ubun-ubun Aminah. Ada apa? Nak, kamu kok belum tidur jam segini? Aku pingin bicara sama Abi. Tapi ini sudah malam. Nak, besok pagi kamu harus kerja, kan? Aminah mengangguk. Iya. Ya udah, kalau gitu tidur. Kita bicaranya besok aja. Gak mau. Gak bisa. Bantah Aminah. Kenapa sih? Emangnya hal penting apa yang ingin kamu bicarakan sampai-sampai menunda tidur seperti ini? Aku bukan menunda tidur. Bi, lebih tepatnya aku gak bisa tidur. Dan gak bisa ngapa-ngapain. Oh ya? Hanan menarik Aminah menuju sofa ruang keluarga. Ia minta putrinya yang manja itu bercerita sambil duduk saja agar lebih santai. Oke, sekarang Abi tanya. Apa yang membuat kamu gak bisa ngapa-ngapain? Apa kamu sakit? Tanya Hanan serius. Aminah menggeleng dengan wajah melasnya. Bukan, Mi, aku sehat. Tapi aku juga sakit. Hanan menggaruk-garuk kepalanya. Sebab kepalanya seketika terasa gatal mendengar jawaban Aminah yang sulit untuk dicerna. Maksudnya gimana? Nah, katanya gak sakit, tapi sakit. Abi gak ngerti. Aku baik-baik aja. Bi, tapi otak dan hatiku yang gak sehat. Sepertinya aku kena gangguan jiwa gara-gara dipelet oleh Bang Zaki. Aku butuh diruqyah. Bi. Jelas Aminah langsung to the point. Hah? Mulut Hanan sampai ternganga membentuk huruf O. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Nah, mana mungkin Zaki berbuat seperti itu? Kalian ini sudah menikah. Mana mungkin dukun yang bertindak. Karena cinta Zaki tak tertolak oleh kamu. Seru Hanan sambil mengelus dada. Tapi yang aku rasakan ini nyata. Bi. Aku merasa diguna-guna oleh Bang Zaki. Aminah sangat kekeh dan meyakini Zaki telah melakukan hal gila itu. Memangnya apa yang kamu rasakan? Jadi begini, Bi, dari tadi, sejak aku sampai rumah setelah diantar oleh Bang Zaki, tiba-tiba kunang-kunang berbentuk wajahnya muncul terus mengelilingi kepalaku. Oleh karena itu, aku jadi gak bisa menghilangkan Bang Zaki dari hati dan pikiranku lagi. Dia masih berputar-putar sampai membuat aku gak bisa ngapa-ngapain.
Aminah menjelaskan sambil menahan tangis. Jangan bilang kalau kamu rindu sama dia. Aminah mengangguk malu-malu. Iya, Bi, aku pingin banget lihat wajahnya Bang Zaki. Hahaha. Hanan malah tergelak, membuat Aminah keheranan. Abi kenapa ketawa? Sih, gak ada yang lucu. Bi, orang anaknya lagi sengsara juga. Sungut Aminah kesal. Habisnya kamu lucu banget sih, Nak. Masa rindu sama suami sendiri malah nuduh dia pakai guna-guna. Padahal ini hal yang wajar. Mungkin karena kamu sudah terbiasa bersama-sama dia. Makanya kamu rindu ketika berjarak. Jelas Hanan geleng-geleng kepala. Ia tidak habis pikir dengan sang putri. Wajar kalau rindunya cuma sekilas aja. Tapi ini kasusnya beda. Aku terbayang wajahnya terus-menerus. Bi. Lagi-lagi Hanan dibuat terkekeh. Ia sudah lebih berpengalaman karena kisah cintanya dengan Mila dulu juga seberat ini. Gak ada rindu yang sekilas, Nak. Rindu itu memang berat. Abi yakin kamu gak akan kuat menanggungnya sendirian. Sebaiknya kamu telepon saja suamimu itu, biar rindunya terobati. Aminah mengangkat kedua bahunya. Is, gak ah. Gengsi Bi, takut Bang Zaki kegilan. Gak apa-apa, Nak. Daripada kamu gak bisa tidur. Pilih mana coba? Gak mau dua-duanya. Aku mau Abi Rukiah aku aja. Gak bisa. Ini bukan pelet. Tapi ini cinta. Tegas Hanan penuh penekanan. Abi sok tahu. Yang ngerasain ini aku, bukan Abi. Iya, Abi tahu. Tapi Abi sudah berpengalaman. Tapi aku juga pernah merasakan jatuh cinta. Bi, beda rasanya. Gak seperti ini. Aminah sangat yakin ini bukan cinta. Sebab ia dengan kau dulu tidak pernah merasakan rindu sebesar ini. Emang kamu pernah merasakan cinta pada siapa? Sama kah? Oh, pantesan. Cinta setelah halal itu memang beda. Nah, jadi jangan heran kalau kamu merindukan Zaki sehebat ini. Ah, masa beda sih? Bi, kan sama-sama cinta. Beda? Beda sekali. Anakku, antara belum dan sudah menikah itu ibarat memisahkan dua dunia. Saat kamu memutuskan untuk menyatukan cinta dalam ikatan perkawinan, sebuah ikatan gaib yang kuat akan terjalin antara jiwa kalian. Itulah yang membuat setiap detik tanpa keberadaan pasangan terasa seperti penantian yang tak berujung. Rasa rindu yang kian mendalam, melilit hatimu, menyerutmu ke dalam lautan kenangan dan kerinduan saat kalian harus berpisah, meski hanya sesaat. Hanan yang sudah berpengalaman itu menjelaskan tentang cinta dengan dramatis. Aminah hanya manggut-manggut, karena tidak mampu berkata lagi. Sekarang kamu paham, kan? Tanya Hanan serius. Faham, Bi, tapi... Aminah masih terlihat bimbang. Tapi apalagi? Aku gak tahu gimana caranya menghilangkan rasa ini. Bahkan sampai saat ini aku belum ganti baju. Dan belum mandi. Oh, pantes. Pantes apa? Pantes dari tadi Abi nyium ada bau-bau jeruk nipisnya. Ternyata kamu toh yang belum mandi. Ledek Hanan sambil terkekeh geli. Is, Abi mah. Nyebelin banget. Sih. Lagian ESM dikit gak ngaruh kali. Sungut Aminah sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hanan merogoh sakunya diam-diam. Ia mengambil ponsel, lalu menghubungi Zaki melalui video call. Dia. Assalamualaikum. Ada apa? Bi. Sahut seseorang dari seberang telepon. Sret. Sontak saja suara itu membuat Aminah langsung mendelik dan memeriksa ponsel Hanan. Waalaikumsalam. Nak. Maaf ya kalau Abi ganggu. Ini istri kamu katanya kangen. Sahut Hanan. Tepat saat wajah Aminah nongol di layar ponsel. Oh ya? Kamu kangen sama aku? Neng? Tanya Zaki langsung pada tersangka utamanya. Aminah langsung menggelengkan kepala. Ia gelagapan akibat ulah Hanan.
Bohong. Bang. Abi bohong. Aku gak lagi mikirin kamu, kok. Sahut Aminah membelah diri. Ia gengsi setengah mati untuk mengakui perasaannya. Kok Abi yang dikatain bohong? Sih? Perasaan tadi kamu sendiri loh yang bilang kangen sama Bang Zaki. Ledek Hanan. Jangan percaya. Bang. Abi itu bohong. Di seberang telepon, Zaki sudah cengar-cengir. Hatinya berbunga-bunga dapat mendengar kata rindu, meski itu bukan langsung dari mulut Aminah. Kamu percaya sama Abi atau lebih percaya istrimu, Zak? Pancing Hanan lagi. Zaki garuk-garuk kepala, karena Aminah tiba-tiba melotot ke arah kamera. Ingin mengatakan percaya pada Hanan, takut Aminah tersinggung. Tapi Zaki tahu, Hanan tidak mungkin berbohong. Aku gak percaya dua-duanya. Soalnya gak boleh nambahin rukun iman. Cicit Zaki pada akhirnya. Hahaha. Hanan tergelak mendengar ucapan Zaki. Benar juga kata kamu, Sak. Kita gak boleh percaya pada manusia. Sebab tidak ada di rukun iman. Tapi Abi yakin, kamu pasti tahu siapa yang jujur dan siapa yang bohong, kan? Aminah langsung berdiri. Nyebelin. Umpatnya, lalu berlari menuju kamar. Ngambek dia, Bi. Tanya Zaki khawatir. Iya, tapi kamu tenang aja. Paling besok udah baik lagi. Sekarang dia sulit mengontrol emosi, karena berjauhan pas lagi sayang-sayangnya. Kini giliran Zaki yang tergelak, karena ternyata Hanan bisa diajak bercanda. Ke-498, salah tempat S3. Setelah teleponnya terputus, Zaki cengar-cengir seperti orang gila. Entah kenapa di hati Zaki terasa ribuan bunga yang bermekaran. Mungkinkah ia sudah mulai jatuh cinta juga pada Aminah? Sehingga sangat senang ketika mengetahui sang istri mulai merindukan dirinya. Zaki rebahan dengan posisi tangan sebagai bantal. Matanya menatap lurus ke arah plafon kamar yang estetik. Ternyata si Oneng bisa rindu juga sama aku. Kira-kira kapan ya dia mau balik lagi ke rumah ini? Semenjak kepergian Oneng, rasanya sepi banget. Gak ada hiburan sama sekali. Biasanya dia suka bikin onah. Gumam Zaki sambil terkekeh. Aku baru sadar, kalau cinta itu benar-benar bisa tumbuh seiring waktu berlalu. Dan ternyata, wanita tidak semenyeramkan yang aku pikirkan. Ya, walaupun hidup dengan wanita membuat hidupku repot. Tapi jujur, tanpa wanita hidupku juga hampa. Sepertinya rasa ketidaksukaan Zaki dengan sikap wanita sudah mulai pudar. Semua itu karena Aminah yang mampu menyadarkannya bahwa hidup bersama itu sangat indah. Zaki kembali tersenyum. Andai istriku bukan kamu, mungkin hidupku gak akan seasik ini. Neng, kamu memang belum dewasa, tapi kamu mampu mendewasakan aku melalui berbagai pelajaran hidup yang kamu berikan padaku. I love you, istriku. Gumam Zaki lagi sembari mengungkapkan isi hatinya. Tanpa disadari, karena terlalu asik membayangkan si Oneng, akhirnya Zaki tertidur begitu saja. Tapi berbeda dengan Aminah yang jauh di sana. Ia justru bolak-balik kanan-kiri, namun tak kunjung tertidur. Kok badanku rasanya gak enak gini, ya? Semua posisi terasa serba salah. Sebenarnya efek butuh cinta bisa bikin badan gak enak juga. Ya. Gumamnya bertanya-tanya. Tapi kayaknya enggak, deh. Apa jangan-jangan ini efek guna-guna? Pikiran Aminah kembali tidak karuan. Dia yang bertanya, dan dijawabnya sendiri. Argh. Aminah bangun, dan mengusap wajahnya kasar sambil menjerit. Aku harus bagaimana ya? Tuhan, rasa ini terlalu menggangguku. Ia mencoba berpikir keras, mencari solusi sendiri. Sebab percuma meminta solusi pada Hanan karena Hanan juga pasti akan meledeknya. Iya, aku pandangin foto Bang Zaki aja kali. Iya, gak apa-apa deh dikira bucin. Toh juga gak ada yang lihat. Hanya aku dan Tuhan yang tahu.
Setelah berjam-jam dibuat hampir gila, akhirnya Amina menemukan solusinya. Ia meletakkan foto pernikahan mereka yang tersimpan di figura besar. Lalu ia letakkan di nakas tempat ia menghadap. Hati Amina terasa tenang saat memandangi foto tersebut. Hingga tak lama setelahnya, rasa kantuk pun mulai menghampiri, dan perlahan-lahan ia mampu memasuki alam mimpi. Ketika Amina dan Zaki saling merindukan satu sama lain akibat dipisahkan oleh jarak, Kal dan Askia justru sedang berdekatan dan melepas rindu setelah hampir 1 minggu kehidupan mereka tidak karuan. Saat ini Kal dan Aska ikut beristirahat di ruangan Askia. Sebab ruangan VIP itu sangat nyaman dan luas, sehingga yang menjaga juga memiliki tempat untuk beristirahat. Kal nampak tertidur di sebuah kasur yang disediakan di sana. Tapi tidak dengan Aska, laki-laki itu tengah duduk di sofa sambil memperhatikan sang adik. Gak nyangka banget rasanya, sekarang adikku udah menjadi istri orang. Rasanya baru kemarin aku gendong dia, main petak umpet sama dia. Sekarang udah gak bisa lagi, karena udah ada pawangnya. Batin Aska, tanpa ia sadari ada bulir bening mengalir dari sudut matanya, karena rasa haru yang menerpa perasaannya. Aang! Aba Aang! Seru Askia tiba-tiba. Kal yang tengah tertidur lelap, langsung terbangun dan mengubah posisi menjadi duduk. Ada apa? Sayang? Tanya Kal cepat. Ia sangat sigap mengurus segala keperluan Askia. Aska yang semula juga ingin mendekat, mengurungkan niatnya. Ia membiarkan Kal saja yang mengurus sang istri. Mau minum? Haus? Ucap Askia sambil menunjuk ke arah nakas. Padahal gelas yang ada di nakas itu dapat ia jangkau sendiri. Aska geleng-geleng kepala melihat kemanjaan sang adik, yang lebih memilih membangunkan suami daripada mengambilnya sendiri. Oh, ini, sayang? Kal langsung mengambil gelas tersebut, dan meminumkannya pada Askia. Makasih, suamiku. Ucap Askia sangat manis setelah gelas berisi air putih itu telah kosong. Kal tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sembari mengelus-elus ubun-ubun Askia. Bang! Saat Kal mulai beranjak ingin kembali tidur, Askia merengek lagi, dan memegangi tangan Kal. Iya, kenapa lagi? Aku gak bisa tidur, pingin dilus-elus. Apanya yang dielus? Kepalanya? Kal mengangguk. Oh, oke. Laki-laki itu pun duduk di samping sang istri. Ia mengusap-usap lembut kepala Askia. Syulawatan, Bang! Perintah Askia lagi. Akhirnya Kal pun menggunakan suara merdunya untuk bersolawat seraya mengelus ubun-ubun Askia. Meskipun terlihat mengantuk dan sesekali terpejam, Kal tetap melaksanakan perintah sang istri dengan baik. Tanpa mereka sadari, di pojok ruangan ada sepasang mata yang menatap melas mereka. Siapa lagi kalau bukan Aska? Ia termenung menyaksikan saudara kembarnya yang telah memiliki belahan jiwa. Indahnya cinta yang terjalin setelah halal. Gumam Aska pelan. Ia takjub melihat pemandangan ini. Tapi ngomong-ngomong malam ini dingin banget. Yah, sepertinya enak kalau dihangatkan seperti itu. Tanpa sadar, Aska mulai iri pada Askia. Aska mengibaskan tangan di hadapan wajahnya. Ah, apaan sih? Udah, gak usah mikirin begituan. Fokus sama kuliah dulu. Urusan cinta tidak perlu dipikirkan. Tapi tolong sisakan satu wanita untukku ya, Tuhan. Karena aku nikahnya masih lama. Semoga aja stok wanita di dunia ini masih banyak. Karena sudah baper, membuat Aska sedikit oleng. Bisa-bisanya ia takut kehabisan stok wanita di dunia ini. Meski sibuk kuliah dan tidak pacaran, tapi Aska tidak naif. Ia juga ingin merasakan indahnya memadu kasih. Setelah cukup lama bersolawat hingga tenggorokan Kal terasa kering, tapi Askia tak kunjung tertidur lagi. Ada yang bisa abang bantu lagi? Sayang, sepertinya kamu sulit banget buat tidur. Tanya Kal karena sang istri tak kunjung memejamkan matanya kembali. Askia menyipitkan matanya, berpikir sejenak apa ada sesuatu yang ia mau.
Aku pingin makan. Bang, lapar. Cicitnya sambil nyengir. Makan? Ulang Kal sedikit kaget. Iya, tapi makanannya gak ada. Sayang. Gini aja. Gimana kalau abang cariin dulu ke kantin? Untungnya refleks otaknya Kal cepat, sehingga ia tidak mengambil pusing permintaan Askia. Boleh. Abang belikan dulu. Ya. Kal mulai berdiri dan berjalan menuju pintu. Aba Aang. Panggil Askia dengan nada manja. Kenapa lagi? Sayang. Sahut Kal kembali berbalik. Kok main pergi-pergi aja? Sih. Emangnya ada yang ketinggalan, ya? Tanya Kal sambil merogoh sakunya memastikan apakah ia membawa dompet atau tidak. Askia menggeleng sambil tersenyum. Gak ada. Tapi ada yang kelupaan. Apa itu? Sini dulu. Pinta Askia sambil melambaikan tangan. Kal mendekat dan berdiri tepat di samping sang istri. Askia meraih tangan Kal cepat. Ini dia. Bang. Aku belum cium tangannya. Cup. Suara kecupan tangan itu terdengar nyaring. Askia mencium bolak-balik tangan suami tercintanya. Aska mulai kebagian nyengir. Masya Allah, bucinnya adikku. Padahal cuma mau ditinggal ke kantin doang. Pakai cium tangan segala. Batinnya. Oh, ya udah. Karena udah cium tangan, abang langsung pergi, ya? Kau kembali berjalan menuju pintu keluar. Baang. Kali ini rengekan Askia terdengar kian menyebalkan. Lagi-lagi Kal memutar tubuhnya menghadap sang istri. Kenapa? Sayangku? Tanyanya sabar. Askia menepuk-nepuk seluruh bagian di wajahnya, mulai dari pipi, kening, ubun-ubun, sampai bibir. Aska hanya terus memperhatikan kemesraan mereka, tanpa mengerti permintaan Askia yang kali ini, karena ia belum berpengalaman. Kal kembali menghampiri, dan langsung melakukan kewajibannya itu. Ya, ini ritual rutin sebelum pergi. Kal harus selalu mencium bagian wajah Askia. Cuk, cuk, cuk. Sontak mata Aska langsung terbelalak. Ia buru-buru menutup wajahnya dengan tangan, agar tidak melihat adegan itu. Ya Tuhan, kenapa kemarin aku membeli tiket ke Indonesia? Harusnya aku membeli tiket ke Mas aja. Karena bumi sudah tidak aman buat para jomblo abadi seperti aku. Jerit Aska dalam hati. Ia merasa salah tempat dan belum layak berada di sini. Udah kan? Sekarang abang boleh pergi ke kantin. Masih kurang. Lenyek Askia lagi. Aku aja yang belikan. Sela Aska sambil berdiri. Sontak suara itu membuat Kal dan Askia menoleh bersamaan. Karena lupa jika di ruangan ini masih ada orang lain. Mungkin tadi Aska hanya mereka anggap nyamuk saja. Ke-499, apakah rasa itu masih sama? S3. 3 minggu kemudian. Askia sudah pulang dari rumah sakit sejak 2 minggu lalu. Keadaannya pun sudah pulih dan Aska sudah lama kembali ke luar negeri karena libur kuliahnya telah habis. Malam ini, Ustadz Sisan dan Yasmin mengadakan syukuran kecil-kecilan sebagai ungkapan rasa syukur mereka karena Askia sudah sembuh. Mereka mengundang kerabat dekat saja seperti keluarga Azmi, keluarga Hanan, keluarga Denny serta Rifki, dan tentunya tidak ketinggalan keluarga dari Fathir, karena mereka semua sudah seperti saudara. Sebenarnya Isan ingin sekali mengadakan acara syukuran yang besar, tapi mengingat Yasmin yang sedang hamil tidak boleh kelelahan, sehingga ia mengadakan acara sederhana saja. Ayo, silakan dinikmati hidangannya, ucap Isan pada semuanya. Karena mereka telah selesai membaca doa. Yasmin menyediakan cukup banyak makanan di meja. Makanan itu ia tata ala-ala prasmanan, agar semua orang bisa mengambil sesuai selera masing-masing. Kamu tunggu di sini aja ya, sayang. Makanannya biar aku yang ambil. Ucap Kal pada Askia, padahal istrinya itu sudah ingin berdiri. Iya, Bang. Yang banyak dan lengkap ya.
Sahut Askia sambil nyengir. Siap, istriku. Askia pun menunggu dengan sabar sang suami. Setelah kehilangan anak mereka, Askia berubah menjadi orang yang penurut dan tidak suka membangkang lagi seperti biasanya. Bang Zaki, mau ngambil makan juga? Ya. Tanya Alsana pada Zaki yang berdiri di belakangnya. Iya, Zen. Sahut Zaki singkat. Bang, kok tadi duduknya berjauhan sama Kak Aminah? Jangan bilang kalian lagi bertengkar. Tanya Alsana kepo, karena ia merasa tidak biasa melihat pasangan saling cuek seperti mereka. Zaki menggeleng cepat. Enggak, Zen. Cuma kebetulan tempat duduknya aja yang penuh. Sahutnya beralasan. Oh, tapi yang lainnya saling berpasangan loh. Bang, lagian, aku sering main ke rumahnya Tante Mila. Dan Kak Aminah ada terus di sana. Tapi Bang Zakinya malah gak ada. Emangnya kalian pisah rumah? Ya. Zaki memutar bola matanya. Aduh, ini bocil kenapa pakai ingin tahu urusan orang dewasa segala? Sih, nyebelin banget. Umpat Zaki dalam hati. Ia sebal karena Alsana bertanya terlalu dalam. Bang, aku cuma mau bilang aja. Kasian Mbak Aminah. Sekarang senyumnya sudah gak selepas dulu. Tolong jangan sakitin kakak aku. Ya. Pinta Alsana. Iya, aman. Sahut Zaki karena tidak ingin ditanya macam-macam lagi. Entah Alsana yang sering bersama Aminah itu tahu yang sebenarnya atau tidak. Yang jelas gadis itu seperti ingin memberitahu keadaan Aminah pada Zaki. Tapi Zaki juga tidak ingin mempertanyakan tentang Aminah lebih dalam. Karena Alsana dianggapnya masih bocil. Di antara orang-orang yang asik mengambil makanan, ada seorang wanita yang duduk terdiam sambil memperhatikan laki-laki yang juga tengah mengantri. Siapa lagi kalau bukan Aminah? Ya, hingga hari ini ia masih belum pulang ke rumah Zaki. Tapi api cinta di hatinya kian berkobar. Meski setiap harinya selalu bertemu, tapi Aminah selalu merindukan lakinya itu. Aku rindu, Bang. Dan waktu kita berjauhan tersisa 1 minggu lagi. Aku ingin pulang, tapi aku malu. Jerit Aminah dalam hati. Ia tidak mungkin pulang sendiri tanpa permintaan dari Zaki karena Aminah sendiri yang memilih jalan ini. Min, kok diam aja? Emangnya gak mau makan? Tanya Adiba karena melihat sang menantu diam saja. Ia sengaja menghampiri Aminah, karena melihat wajah sang menantu itu tidak ceria seperti biasanya. Aminah menggeleng. Matanya terlihat sayu dan wajahnya pun terlihat sangat pucat. Kenapa gak makan? Aku lagi gak nafsu. Bun, entah kenapa sudah 1 minggu ini tenggorokanku terganggu. Sahut Aminah. Padahal bukan hanya 1 minggu ini, melainkan sudah beberapa minggu. Kamu panas dalam? Enggak. Terus kenapa? Cuma gak nafsu aja. Bun, semua makanan rasanya gak enak. Zak, sini. Panggil Adiba pada Zaki yang sedang mencari tempat duduk dengan sepiring makanan. Zaki mendekat begitu saja. Ia berusaha menutupi rasa canggungnya saat berdekatan dengan Aminah. Karena sejujurnya Adiba dan Fathir sama sekali tidak tahu jika anak-anaknya pisah rumah, sebab mereka sangat sibuk dan tidak sempat berkunjung ke rumah sang anak. Ada apa? Bun? Tanya Zaki duduk di samping Aminah. Istrimu sakit. Kamu kenapa gak kasih tahu bunda? Sih. Tanya Adiba setengah mengomel. Hah? Zaki sangat bingung. Karena saat di kantor yang ia lihat Aminah baik-baik saja. Laki-laki itu menatap ke arah sang istri yang tengah menatapnya juga. Kamu sakit apa? Neng? Maksudnya apa? Kok kamu malah nanya ke Aminah? Emangnya sehari-hari kalian tinggal bersama gak pernah ngobrol? Sela Adiba. Zaki menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Bingung harus menjawab apa. Karena takut diomeli oleh sang bunda jika rahasia besar ini terbongkar. Bukan gitu, Bun. Akhir-akhir ini kami terlalu sibuk, dan nyaris gak pernah mengobrol yang lain selain soal kerjaan. Makanya aku kaget pas dengar istriku sakit.
Gimana sih kamu ini, Zak? Zak? Harusnya ajak istrinya ngobrol dong. Bodoh banget tahu gak? Masa tinggal serumah, tapi gak tahu istrinya sakit. Iya, Bun. Sahut Zaki pasrah karena tidak ingin Adiba mengeluarkan suara mak lampirnya. Ia tidak ingin rumah tangga mereka yang bermasalah menjadi konsumsi publik. Sebab tengah berada di acara keluarga. Ya udah, kalau gitu Bunda tinggal dulu, ya. Mau makan sama ayah? Dia lebih nikmat. Gumam Adiba sambil terkekeh. Aminah mengangguk sambil tersenyum. Zaki memperhatikan istrinya itu, dan memang benar yang dikatakan oleh Alsana bahwa senyuman Aminah tidak selepas dulu. Terlihat sangat dipaksakan. Neng, makan sama abang, yuk. Bisik Zaki. Aminah menggeleng. Tolonglah, Neng. Nanti Bunda dan Ayah bisa curiga kalau kita kaku seperti ini. Bujuk Zaki memelas. Akhirnya Aminah menjawab, tapi dengan anggukan. Zaki menyodorkan 1 sendok penuh berisi makanan ke mulut sang istri. Begitupun dengan Kal, ia menyuapi Ascia makan. Ehem! Ehem! Tiba-tiba terdengar suara dehaman yang cukup keras. Bisa sadar tempat gak? Sih! Udah tahu lagi di hajatan dan banyak yang masih sendiri. Setidaknya hargai perasaan kami yang masih jomblo. Seru Ray. Sontak suara itu membuat orang-orang tergelak karena suara Ray sangat nyaring. Hahaha. Hahaha. Gak usah sirik sama orang, Ray. Kau tegur Agil. Aku gak sirik, Bi. Tapi ini gak pantas. Apanya yang gak pantas? Istri itu memang lebih baik makan dari tangan suami. Lebih berkah. Lagian selama yang suap-suapan itu pasangan halal, gak ada yang melarang. Tapi ini hajatan. Bi, tamunya gak cuma mereka para pengantin baru aja, kan? Apa susahnya sih menghargai perasaan orang lain? Gak usah main manas-manasin mulu seperti ini. Kal dan Zaki yang sedang menyuapi istri mereka hanya nyengir. Mereka tahu Ray menyala padahal mereka tidak berniat membuatnya terbakar. Udah gak usah panas. Tutup mata, tutup telinga, dan fokus makan. Timpal Elvira, karena ia sudah sangat gemas pada Ray yang selalu berulah. Gak bisa, Mi, entar ketelan tulang ayam. Sungut Ray, lalu berjalan membawa makanannya ke dapur. Ia terlihat menghentakkan kaki melantai, tidak peduli dengan puluhan pasang mata yang menyaksikan. Astagfirullah. Sudah kebelat kawin rupanya. Gumam Agil geleng-geleng kepala. Carikan jodohnya, Mas. Gak tega aku liatnya. Sahut Ihsan. Maunya juga gitu. Tapi anaknya gak mau. Padahal kemarin sudah sempat aku kenalin sama anaknya Ustaz juga. Ucap Agil kelepasan. Ia lupa jika di sini juga ada keluarga Hanan. Deh. Adriana yang berada di sini juga. Sontak langsung mendelik. Apa? Ray dikenalkan dengan wanita lain. Kenapa dia nolak? Yah. Apa dia masih menunggu aku? Mungkinkah rasa itu masih sama, Ray? Batin Adriana. Saat ini ia sudah tidak tahu lagi tentang perasaan Ray. Karena laki-laki itu sangat dingin padanya. Semenjak penolakan Adriana di malam itu, Ray merubah sikapnya 180 derajat. Ketika bertemu mereka hanya bertegur sapa seperlunya saja. Dan yang paling menonjol, Ray tidak pernah lagi menghampirinya. Padahal biasanya laki-laki itu rela dihukum. Asal bisa menemuinya ketika sedang di kantor. Ke-500, apakah kesempatan itu masih ada? S3. Singkat cerita, acara hajatan itu telah selesai. Para tamu pun mulai berpulang ke rumah masing-masing. Begitupun dengan Adiba dan Fathir. Mereka memilih untuk langsung pulang saja, dan berjanji pada Zaki bahwa besok, dan tepatnya hari Minggu, mereka akan main ke rumahnya. Zaki sudah berada di dalam mobilnya. Ia hanya melajukan mobil itu menuju taman yang dekat dari komplek perumahan itu saja. Zaki tidak benar-benar pulang. Jujur, ia sedang bingung. Zaki sangat ingin meminta Aminah untuk kembali ke rumah.
Tapi di sisi lain, ia juga menghormati perjanjian yang diberikan oleh sang istri. Selain itu, ia juga belum tahu apa keputusan Aminah setelah ini. Apakah ingin lanjut, atau justru bubar? Zaki memilih bangku taman yang tersembunyi di balik kegelapan. Langkahnya berat, seolah membawa seluruh beban dunia di pundaknya. Dia duduk, matanya berkaca-kaca menggambarkan perjuangan batin yang dialaminya. Tuhan, kenapa hidupku jadi serumit ini? Rintihnya lirih, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh angin malam. Aku juga ingin rasakan hidup normal seperti orang lain, tanpa dihantui oleh kekacauan bertubi-tubi seperti ini. Tak ada da'a, tak ada upaya. Hati manusia bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan materi, pikir Zaki sambil menghela napas dalam-dalam. Mungkin ini adalah jalanku. Gumamnya, mencoba menenangkan hati yang kacau, namun sia-sia. Meski saat ini Zaki telah menyadari akan benih-benih cinta yang telah bertumbuh di hatinya. Namun, Zaki juga ragu dan bimbang, sebab Aminah sangat pandai menutupi perasaannya. Ia juga tidak tahu setelah hari yang ditentukan itu berakhir, apakah mereka akan tinggal bersama kembali, atau justru memilih jalan hidup masing-masing. Yang jelas, ia menyerahkan semua keputusan itu pada Aminah. Zaki sadar, jika salah satunya ada yang terpaksa menjalani rumah tangga, maka kebersamaan itu hanya akan saling menyakiti satu sama lain saja. Perasaannya kian gelisah ketika teringat perkataan Adiba yang mengatakan Aminah tengah sakit, sedangkan istrinya itu tidak bercerita apa-apa kepadanya. Apa aku ke rumah Abi aja? Ya, aku tanyakan lagi Aminah sakit apa? Gumam Zaki mengambil keputusan. Tapi, aku takut Aminah akan marah jika aku melanggar perjanjian. Zaki kembali menghela nafas panjang. Ia duduk tersandar lemas. Setelah cukup lama ia termenung, akhirnya laki-laki itu beranjak. Zaki memilih untuk berjalan kaki menuju masjid yang sangat dekat dengan taman. Ia mengambil wudhu, lalu melakukan sholat. Setelah melaksanakan sholat, Zaki memanjatkan doa dengan lirih. Tangannya terentang lebar memohon kepada Sang Pencipta. Ya Rob, aku akui aku bukan orang yang saleh, bukan pula ahli ibadah seperti hamba-hambamu yang lain. Aku hanya manusia lemah yang penuh dosa, yang datang hanya untuk mencurahkan segala keluh kesah. Namun dengan kerendahan hati ini, aku memohon sekali lagi, ubahlah nasib burukku menjadi berkah. Tolong arahkan aku pada jalan yang Engkau ridhoi. Aku percaya, pena takdir masih tergenggam erat di tanganmu, siap menuliskan lembaran baru dalam hidupku. Amin. Zaki bersimpuh, matanya berkaca-kaca, memegang teguh kepercayaan bahwa doa bisa mengubah takdir. Saat Zaki tengah kebingungan, Aminah justru menangis terseduh-seduh di kamarnya. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa egomu terlalu besar? Aminah, harusnya kamu tekan sedikit saja rasa gengsi itu. Katakan padanya bahwa kamu ingin kembali bersama. Kamu payah? Aminah, kamu payah? Umpatnya pada diri sendiri. Saking emosinya, Aminah sampai mencabik-cabik boneka beruang yang tengah ia peluk. Rindu ini sangat menyiksaku. Menghilangkan selera makan, bahkan merusak moodku. Tapi kenapa mulut ini terlalu berat untuk menjelaskan ketika ditanya? Ada masalah apa kamu dengan diriku? Aminah sudah setengah gila, karena tidak kuat lagi menahan rindu. Saat sedang merenung, Aminah kembali teringat dengan pesan Hanan. Bahwa ketika hatinya gelisah tak terobati dengan apapun, maka obatnya hanya satu, yaitu sholat. Ya, saat lidah ini tidak mampu lagi mengungkapkan semuanya, ada doa yang akan menembus langit ketika aku membisikkannya pada rohku. Gumamnya mulai tersenyum kembali. Ia beranjak mengambil wudhu, lalu menggelar sajadah. Aminah sholat dengan sangat husuk dan tenang. Selesai sholat, Aminah pun mulai membisikkan segala keluh kesahnya pada Yang Maha Kuasa. Ya Rob, hujan rindu ini begitu deras, mengalir tanpa bisa kutahan. Namun, bibir ini terkunci, tak sanggup merangkai kata rindu. Aku
mendamba kembali pada pelukan hangatnya. Namun keraguan menyelimuti. Apakah dia masih sanggup menerima istri yang bertabiat keras kepala ini? Jika memang kami tercipta satu untuk yang lain, mohon luruskan jalan ini agar kami dapat bersatu kembali. Amin. Dengan mata yang berkaca-kaca dan hati yang bergetar, Aminah mengangkat kedua tangannya, menyerahkan segala kerinduan dan ketakutan ke dalam doa yang dipanjatkannya. Tok, tok, tok. Tepat saat Aminah selesai berdoa, saat itu juga pintu kamarnya diketuk dari luar. Maaf, Bi, aku lagi pingin sendiri. Seru Aminah. Tok, tok, tok. Meski sudah diminta pergi secara halus, namun ketukan pintu itu justru tidak berhenti. Bi, tolong. Aku lagi pingin sendiri. Tok, tok, tok. Karena ketukan itu sangat mengganggu dan kembali berulang, membuat Aminah mulai kesal. Abi, tolong ngertiin aku. Aku lagi pingin sendiri. Pekik Aminah frustasi. Tok, tok, tok. Namun ketukan pintu yang sangat berisik di tengah malam yang sunyi ini kembali mengganggunya. Sika! Aminah berdecak. Ia berniat untuk menghampiri saja Hanan yang ada di depan pintu. Aminah mengira orang itu adalah Hanan, karena Hanan seringkali seperti ini. Datang ke kamarnya, dan memastikan ia baik-baik saja. Terkadang Hanan sangat suka mengajaknya bersantai di taman belakang, untuk sekedar menanyakan apa saja yang dialami dan dirasakan anaknya itu hari ini. Ceklek! Aminah membuka pintu kamarnya secara kasar. Dari tadi aku sudah bilang jangan ganggu dulu. Aku lagi pingin sendiri. Omelnya tanpa melihat siapa yang ada di hadapan, karena sedang memakai hijabnya. Oh, ya udah. Mungkin belum waktunya untuk kita bertemu. Aku pulang aja. Assalamualaikum. Sahut orang yang berdiri di hadapan pintu. Deh. Hijab telah terpasang dengan rapi. Mata Aminah pun terbelalak saat menatap punggung laki-laki yang telah berpaling darinya. Debaran jantung Aminah sangat keras. Sampai-sampai ia merasa tidak mampu untuk menahannya lagi. Zaki berjalan dengan penuh penyesalan. Ia menyesal karena lancang menemui Aminah sebelum waktunya. Tapi saat ia berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tangan kecil memeluk erat pinggangnya. Dari sentuhan tangan itu saja, Zaki sudah mengenali jari-jari lentik itu milik siapa. Jangan pergi. Aku kangen. Bisik Aminah lirih. Kata-kata itu nyaris tak terdengar di telinga Zaki. Tapi aku harus pergi, Neng. Aku tidak ingin mengganggu ketenanganmu. Balas Zaki seraya melepaskan pelukan Aminah. Sontak saja Aminah semakin mengeratkan pelukannya. Kamu adalah ketenanganku. Kamu yang aku butuhkan saat ini. Bang. Tapi ini belum waktunya untuk kita saling memberi keputusan. Perjanjian itu masih 1 minggu lagi. Jika abang berkenan, tolong lupakan perjanjian itu. Aku ingin kita kembali membuka lembaran baru. Aku minta maaf jika sifat keras kepalaku selama ini menyakitimu. Aku janji akan menjadi istri yang lebih baik lagi. Aku mencintaimu, Bang. Akhirnya Aminah mampu mengungkapkan semuanya. Setelah tersiksa selama ini. Kamu yakin, Neng? Tanya Zaki, karena selama ini pendirian Aminah seringkali berubah-ubah, seperti waktu malam pertama itu. Aminah mengatakan telah ikhlas Zaki mengambil mahkotanya. Tapi hanya beberapa saat, Aminah malah mengamuk meminta mahkotanya dikembalikan. Aku yakin, Bang. Bagiku, tidak perlu waktu 1 bulan untuk memahami rasa ini. 3 minggu ini sudah cukup membuat batinku tersiksa menahan rindu. Aku rindu kebersamaan kita. Aku rindu pelukan hangatmu, meski itu jarang terjadi. Tapi kita ini sama-sama keras kepala dan belum dewasa. Neng, bagaimana jika terus dipaksakan bersama? Dan kedepannya malah terjadi masalah yang lebih besar dari ini? Apa kita mampu menyikapinya? Aminah mengangguk cepat. Mampu. Pasti mampu. Asalkan kita berkomitmen untuk terus berada di kapal yang sama, meski diterjang oleh badai besar. Zaki tertunduk. Saat ini posisi Aminah masih memeluk Zaki dari belakang.
Tolong percaya sama aku. Bang, I love you. Amina sangat takut jika Zaki memilih untuk meninggalkannya, sebab hatinya sangat rapuh jika tanpa Zaki. Tepat hari ini, babnya udah 500 ya. Guys. BTW, terima kasih buat teman-teman yang mengikuti cerita author sampai sejauh ini. Kira-kira masih pingin lanjut gak? Ya. Tolong komen di bawah ya. Guys. Terima kasih.